Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kekuatan Jujutsu Nanami Kento. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi pada episode 12 season 2-nya kemarin, ketika si pirang atau yang bernama Haruta Shigemo ini menendang Nanami, namun serasa tidak mempan seperti menendang sebuah tembok, alias Nanami tidak bergeming sekalipun. Jadi pertanyaannya, kenapa? Jawabannya simpel, Nanami memperkuat tubuhnya dengan energi kutukan yang membuat fisiknya lebih kuat berkali-kali lipat. Kita ingat pada episode 10 season 1-nya ketika Mahito menyentuh tubuh Nanami, itu tak membuatnya langsung berubah bentuk akibat efek kekuatan Mahito. Karena apa? Ya, dijelaskan kalau Nanami secara tidak sadar sudah melindungi jiwanya sendiri dengan energi terkutuk. Artinya Nanami saat itu mampu melindungi dirinya dengan serangan apapun dan tak berdampak apapun pada dirinya sendiri. Namun ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Kenapa Nanami pada episode 12 kemarin sangatlah keras dan kuat. Dijelaskan juga pada episode 10 season 1-nya bahwa Nanami itu memiliki binding vow atau sumpah pengikat pada dirinya sendiri yang disebut sebagai overtime atau lembur. Ya, jam kerja lembur lah. Jadi penjelasannya itu sangat simpel. Nanami dikenal sebagai mantan budak korporat. Ia memulai jam kerjanya dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Namun ketika memasuki jam 6 sore dan seterusnya, itu disebut jam kerja lembur atau masih tetap kerja walaupun jam kerja normalnya harusnya sudah selesai. Dan dengan sumpah pengikat ini, pada saat jam kerja lembur, Nanami melepaskan energi kutukannya yang sangat besar. Jadi singkatnya begini, jam kerja normal, Nanami menekan energi kutukannya hingga sekitar 80-90%. Jadi artinya Nanami hanya menggunakan 10% energi kutukannya dong Min. Ya benar, karena selama ini Nanami ketika bertarung selalu hemat energi kutukan dan lebih mengandalkan teknik kutukannya. Dan ketika jam lembur, Nanami mengeluarkan 110-120% kekuatan maksimalnya, dan itulah yang membuatnya memiliki energi kutukan melimpah dan sangat kuat, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Saat melawan Shigemo, kita tahu kan itu sudah malam, yang artinya itu sudah jam kerja lembur. Dan ketika Nanami memasuki mode ini, ia selalu melepas dasinya dan mengikatnya di tangannya, tanda ia akan bekerja ekstra dan mulai serius. Jadi ya, itulah kenapa Nanami ketika ditendang serasa tidak mempan ya, karena energi kutukannya yang sangat besar mampu melindungi dirinya dari serangan apapun. Apalagi Shigemo itu hanya melakukan tendangan biasa yang tidak dilapisi teknik kutukan maupun energi kutukan ya. Pantas saja seperti menendang tembok. Oke, selesai. Sekarang kita bahas soal teknik kutukan Nanami, yang juga akan menjawab kenapa Nanami bisa menghit Shigemo tapi Nobara sama sekali tidak bisa. Jadi simpelnya Nanami itu bisa melihat garis pada target, dan dengan perbandingan 7:3, Nanami bisa melihat kelemahan lawan pada garis tersebut. Ya intinya bisa lihat titik lemah lah. Bukan berarti titik itu ketika diserang membuat lawannya mati ya. Tidak, Nanami hanya melihat titik lemah yang membuat lawannya semakin lemah ketika titik itu Nanami serang. Jadi dari garis-garis ini biasanya titik lemahnya itu random atau acak. Dan Nanami bisa melihat mana yang merupakan titik atau garis lemahnya. Dan ketika Nanami tahu, ia akan menyerangnya dan musuh akan kalah atau setidaknya kapok ketika dihit. Contoh alaminya begini, untuk menghadapi Nanami jangan sekali-sekali menangkis serangan Nanami, karena tetap bisa mengenai titik lemahmu karena Nanami bisa melihat titik lemah dari garis tangan. Satu-satunya untuk menghadapi Nanami dengan teknik kutukannya, ya dengan menghindarinya alias dengan kecepatan. Jadi selama Nanami tidak bisa mengenai targetnya, ia akan aman. Itulah kenapa saat melawan Mahito yang merupakan roh kutukan tingkat spesial, Mahito selalu menghindar. Berbeda dengan Shigemo yang merupakan penyihir tingkat bawah alias hoki doang, ia pun bisa terkena serangan Nanami. Jadi dari sini inilah yang akan menjawab kenapa Nobara tidak pernah mengenai Shigemo, sedangkan Nanami hanya perlu satu serangan untuk menanganinya. Ya, itu karena Nanami menggunakan teknik kutukannya untuk melihat titik lemah targetnya, alias serangan Nanami itu tidak ada yang sia-sia.
Nanami dengan tinjunya langsung menyerang titik lemahnya, sedangkan Nobara tidak menyerang titik lemahnya. Itulah kenapa ia selalu meleset dan tak pernah kena. By the way, untuk menjelaskan hal ini, kalian juga harus tahu kemampuan Shigemo ini. Jadi teknik kutukannya ini bernama Miracle atau keajaiban. Selalu direset saat pergantian hari atau mungkin setiap jam 12 malam. Simpelnya, teknik kutukannya itu adalah menyimpan keajaiban. Keajaiban kecil setiap harinya dihapus dari ingatan Shigemo dan disimpan. Nah, keajaiban yang disimpan ini dilepaskannya saat nyawa Shigemo dalam bahaya. Tanda di bawah mata Shigemo menunjukkan jumlah keajaiban yang disimpan, tapi bahkan dia sendiri tidak sadar akan hal itu. Jadi jika kalian perhatikan saat pertemuan pertamanya dengan Nobara dan Nita, garis di bawah wajahnya itu masih full ya, alias ada 6 garis warna ungu. Artinya ada 6 kali situasi di mana ia akan selamat ketika dalam bahaya. Nah, kapan satu garisnya itu hilang? Jika kalian sadar, itu semua bermula dari serangan teknik kutukan Nobara yang membuat pakunya meruntuhkan pelapon, hingga akhirnya reruntuhan itu dianggap sebagai bahaya. Jadi ya, garisnya sisa 5. Dan ketika Nanami masuk, ia langsung menyerang titik lemah Shigemo alias membuat kondisi Shigemo dalam bahaya. Dan itu membuat satu garisnya hilang lagi, terlihat sisa 4. Dan ketika dipukul di perut lagi, sisa 3. Dan akhirnya Nanami melancarkan serangan terakhir, artinya garisnya sisa 2. Namun tidak diperlihatkan saja saat itu. Ya, anggap saja sebenarnya dia itu belum mati dan masih memiliki 2 nyawa terakhir. Salah, mungkin maksudnya 3 nyawa terakhir, karena dihitung dengan tubuhnya sendiri. Nah, dari penjelasan ini, alasan kenapa Nobara tidak pernah mengenai Shigemo, itu karena Nobara menyerang asal-asalan, tidak menyerang titik lemahnya, atau membuat Shigemo dalam kondisi bahaya. Itu pun Nobara hanya bisa menyerang 1 kali dalam kondisi bahaya ketika membuat reruntuhan jatuh. Sedangkan Nanami ketika bertemu, ia tidak meleset karena sudah tahu titik lemah Shigemo. Artinya Nanami merupakan counter alami Shigemo jika mereka bertarung sampai mati. Dan sedikit spoiler, ya skip saja jika nggak mau tahu. Jadi pada chapter 119 dijelaskan bahwa akhirnya Shigemo mati akibat efek tebasan dari perluasan domain Sukuna. Kenapa? Mungkin efek domain Sukuna adalah menebas apapun yang ada dalam radiusnya. Artinya itu membuat 2 garis sisanya akan terbuang cepat demi menyelamatkan dirinya. Dan nyawanya pun tidak tertolong lagi. Namun anehnya dijelaskan bahwa keberuntungannya telah habis dalam pertarungan melawan Kento Nanami. Ya, ini sedikit kontradiktif karena pada manganya di chapter 100 sebelum Nanami melancarkan serangan terakhir, garis di bawah matanya itu masih ada 4 bukan 3 seperti yang ada di animenya. Jadi mungkin sisa garisnya akan dijelaskan lebih lanjut di animenya, dan admin tebak sisa garisnya itu hilang karena domain Sukuna dan bukan dihabisi oleh Nanami. So ya, begitulah penjelasannya ya. Mungkin alasan kenapa Nobara terlihat beban di sini itu karena lawannya memang curang. Harus dihit pada titik lemahnya langsung. Karena orang ini dilindungi oleh keajaiban sebagai teknik kutukannya. Alias harus menyerang dengan posisi di mana target beneran dalam bahaya. Kalau cuma modal palu mah, nggak bisa ya guys. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.